Anak-anakku, kita itu sering protes atas pekerjaan orang lain, tapi kadang-kadang kita mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Nabi Musa itu, begitu kapalnya dicopotin kayunya sama Nabi Khidir, protes kan? Kenapa protes? Karena nggak masuk akal. Masa di tengah laut kapalnya diapakan? Nabi Musa lupa loh, bahwa dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, itu caranya juga nggak masuk akal. Diapakan sama ibunya? Hah? Dibuang ke sungai kan? Padahal cinta itu biasanya memeluk, tapi kali ini cinta melepas dan membuang. Itu cinta sejati anak-anakku. Ya, cinta itu tidak selamanya harus memeluk. Ada masa cinta itu harus melepas dan merelakan. Kenapa? Nah, ya iya, loh, bener kan? Misalnya nih, ya. Nabi Musa dulu dicintai dengan cinta yang salah oleh ibunya. Sama ibunya diapakan tuh? Dikekepin, dipeluk, nggak dipisahkan. Lama-lama ketahuan tentara Firaun. Mustahil kan anak? Masa bayi diselamatkan itu caranya? Kan malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, "Bu, mau nggak anaknya selamat?" Kata ibunya, "Mau Jibril." Ada syaratnya kata Allah. Apa Jibril? Buang ke sungai. Kalau anak ini dibuang, ini janjinya malaikat Jibril loh di Quran itu. Kata Allah, kami ini laradduhu, akan balikan anak ibu ini ke pangkuan ibu asal buang. Bukan cuman itu, waja'iluhu minal mursalin. Bonusnya jadi apa itu? Nabi. Itu kalau anak saya digitukan, Gus, anaknya buang ya, nanti jadi nabi. Yang ngomong Jibril, lu malaikat cap apa? Gitu kan? Kalau bener ini anak saya mau jadi nabi, lindungi dong. Masa harus diapakan itu? Dibuang. Tapi Nabi Musa lupa bahwa ibunya dulu juga melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan akal. Nih lihat nih, ya. Kita suka kan pekerjaan itu kalau saya boleh, tapi kalau orang lain nggak boleh. Kalau dikerjakan oleh saya akan menjadi pengacara buat diri saya sendiri, tapi menjadi hakim buat orang lain. Itu diceritakan sama Quran. Yang kedua, bunuh orang. Kan dipotek tadi. Nabi Musa lupa kan bahwa dia sebelum jadi nabi itu pernah membela kaumnya. Jadi ada dua orang nih, satu Bani Israel, satu darah dengan Nabi siapa ini? Musa. Satu lagi Egypt nih, orang Mesir asli. Bangsanya siapa ini? Firaun. Berantem itu. Di mana itu di pasar. Nabi Musa datang itu nggak pakai nanya siapa yang salah. Wah, ini saudara gua nih, main tendang aja musuhnya. Yang nendang Nabi, calon Nabi mati. Tergeletak itu. Dia pernah bunuh orang juga kan? Nabi Khidir bunuh orang enggak? Bunuh orang. Tapi giliran Nabi Khidir dia apa kan? Diprotes. Giliran dia nggak diprotes. Yang ketiga, Nabi Khidir ajak dia bertamu kan? Fa'abau ayyudayyifuhuma, kata surah Kahfi itu. Nggak ada yang mau nerima Nabi Musa sama Nabi Khidir jadi apa ini? Tamu. Kata Khidir, ya udahlah Musa, nggak ada nih orang kampung ini pelit banget ya, nggak ada yang mau ngasih kita jamuan. Keluar dari kampung itu, ngelihat tembok apa itu miring. Kata Nabi Khidir, Musa, ayo kita kerja bangunan yuk. Apa Nabi Khidir? Ini tembok miring, kita lurusin. Kata Nabi Musa, ngapain? Orang pelit sekampung biar aja roboh. Kata siapa itu? Nabi Musa. Kenapa? Dia tidak mau kerja tanpa apa ini? Upah. Nabi Musa lupa bahwa dulu dia dapat istri itu gara-gara ngambilin apa itu? Air. Masih ingat kan ceritanya? Anaknya Nabi siapa itu? Nabi Syuaib. Dua perempuan cantik anaknya Nabi Syuaib itu ngambil air tiap hari karena Nabi Syuaibnya udah tua di rumah. Ngambil air tuh, bawa apa itu? Apa namanya kalau tempat aqua tuh? Galon. Ya, galon gede itu atau gentong masa galon zaman dulu. Gentong, tahu gentong nggak? Gentong yang gede itu. Kata Nabi Musa, kasihan amat ini perempuan. Masa perempuan bawa gentong gitu. Maka Nabi Musa sopan itu, nggak pakai diledek ceweknya cewek, namamu nggak ada kayak gitu, ya kan? Nabi Musa itu pakai apa ini? Bahasa isyarat. Biar saya ngambil. Semenjak itu anak perempuan, kan Nabi Musa itu sedang nyari apa ini? Nyari tanah kan untuk markas dakwahnya. Dia mengembara, ketemu dengan perempuan itu. Karena ketemu dia kasihan, maka setiap hari Nabi Musa ngambilin apa itu? Air. Tiap pagi datang perempuan itu, Nabi Musa nginep di samping sumur, ya. Jadi nginep di samping sumur itu dapat jodoh, ya. Jadi kamu sering-sering aja nginep di belakang situ dekat sumur, ya. Ya di kamar mandi, siapa tahu dapat jin kan gitu kan. Nah, ini di samping apa ini? Sumur. Nabi Musa tiap hari ngapain di situ? Tidur. Nanti yang perempuan datang diambilin dibawa pulang. Lama-lama anak perempuan ini jatuh cinta. Nabi Musanya enggak. Yang jatuh cinta siapa itu? Perempuan. Jadi perempuan jatuh cinta duluan tuh bukan aib.
ngomong tiap hari. Tiap Nabi Musa pulang, kan bapaknya nanya, gimana nak? Air penuh pak. Masya Allah, itu anak muda hebat banget pak, gagah perkasa, sopan pak. Saya tidak pernah ditoel-toel, tidak pernah dicolek, tidak pernah ditanya WhatsApp saya, tidak pernah pak. Ngelirik saja, tidak pernah. Ini anak sopan. Tiap hari anaknya Nabi Syuaib yang perempuan itu cerita tentang Musa. Maka Nabi Syuaib itu yakin kalau anaknya itu jatuh cinta. Ini ayah yang baik. Dia lihat anaknya itu jatuh cinta betul sama Musa. Maka karena keseringan disebut, penasaran Nabi Syuaib tuh, kayak apa casingnya, ya kan? Casingnya ini iPhone, Samsung, apa Samsul, kan gitu kan? Nah, dicek ini ya, ini casingnya apa gitu. Nah, dilihat sama Nabi siapa itu? Sama Nabi Syuaib. Ternyata ganteng gagah ya Nabi. Masa ada Nabi peyang, kan nggak mungkin. Ya, pasti Nabi itu ganteng. Maka Nabi Syuaib itu juga seneng sebagai calon apa itu? Calon mertua. Kata Nabi Syuaib, wah pas ini kalau jadi apa ini? Mantu saya gagah ini. Maka bilang sama anak perempuannya, besok itu anak habis naruh air, suruh ke rumah ya, sediain nasi uduk sarapan pagi sama Nabi siapa ini? Syuaib. Itu dua-duanya nggak ada yang tahu kalau kedua-duanya itu Nabi. Nabi Syuaib itu nggak tahu kalau Nabi Musa Nabi, sebagaimana Nabi Musa nggak tahu kalau Nabi Syuaib itu Nabi. Karena kalau tahu jadi nggak indah. Karena Nabi Syuaib, wah iyalah jadi mantu gua Nabi. Siapa yang nggak mau punya mantu Nabi? Dia lihat ya besok diajak apa itu makan. Dia lihat cara apanya itu nyendok nasinya sopan, nggak gue, kayak orang kelaparan gitu. Padahal Nabi Musa dalam keadaan apa itu? Lapar dan miskin, nggak punya apa-apa, makanya tinggal di samping sumur itu. Nabi Musa makannya sopan, ngomongnya santun, kelihatan kau cerdas. Semakin hari Nabi Syuaib itu semakin apa? Yakin, pantas anak saya jatuh cinta. Ternyata ini orang apa ini? Soleh. Maka apa yang terjadi? Ya kan dari situ kamu bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Musa juga mau ngambilin air tanpa balasan apa-apa. Kenapa ketika Nabi Khidir ngajak untuk meluruskan tembok tanpa balasan apa-apa nggak mau? Kan berarti Nabi Musa itu tidak objektif. Tuh, itu pelajaran tuh anak-anakku ya. Jadi jangan suka jadi orang kayak gitu. Kalau orang lain disalah-salahkan, kalau diri sendiri dibenarkan.